Memasuki agenda utama yaitu laporan dan paparan Inspektur Kabupaten Bogor. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Rahman SH.MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah yang hari ini hadir mewakili Pak Bupati. Yang saya hormati para asisten hadir, asisten Ekbang dan asisten administrasi umum. Yang saya hormati para staf ahli, para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, direktur BUMD, para camat dan ketua abdesi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dan pada hari ini tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka dalam acara gelar pengawasan daerah tahun 2025. Salawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, gelar pengawasan daerah merupakan forum strategis untuk menyampaikan hasil pengawasan, capaian tindak lanjut, serta rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Adapun tema gelar pengawasan tahun 2025 ini adalah penguatan APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju Kabupaten Bogor istimewa dan gemilang. Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung misi ini. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat tidak hanya berfungsi untuk mengawasi, tetapi juga memberikan pembinaan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang terbagi dalam 4 peran utama, yaitu yang pertama, mengawal pembangunan nasional, yang kedua, mengamankan keuangan negara dan daerah, yang ketiga, melindungi aset negara dan daerah, yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugas di tahun 2025, Inspektorat telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan yang meliputi yang pertama adalah kegiatan audit yang telah menghasilkan sebanyak 327 laporan, antara lain audit ketaatan perangkat daerah, audit kinerja perangkat daerah, audit desa, audit BUMD, probity audit, audit honorarium dan perjalanan dinas, ini masuk dalam penilaian MCS PKPK, dan pengaduan masyarakat hingga audit investigasi.
Yang kedua, kegiatan review telah menghasilkan sebanyak 435 laporan, antara lain review RPJMD, review LKPD, review LPPD, review RKA, review HPS proyek strategis, review manajemen ASN, yang keduanya masuk dalam penilaian MCSP KPK, hingga review layanan publik. Yang ketiga, kegiatan monitoring atau evaluasi telah menghasilkan sebanyak 325 laporan, antara lain evaluasi SAKIF, evaluasi manajemen resiko, evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, baik APIP internal maupun eksternal, hingga monitoring pengadaan CPNS dan P3K tahun 2025. Selain aktivitas tersebut, perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah penugasan mandatori yang diterima Inspektorat Kabupaten Bogor dari berbagai instansi vertikal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah penugasan sebanyak 28, naik menjadi 35 penugasan pada tahun 2023, tahun 2024 menjadi 53 penugasan, dan di tahun 2025 penugasan mandatori meningkat menjadi 65. Peningkatan ini merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari berbagai pihak, termasuk satu Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menunjukkan kompetensi dan kapabilitas inspektorat yang semakin dipercaya untuk mengawal berbagai kebijakan nasional dan daerah. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan kegiatan pengawasan selama tahun 2025 telah ditemukan sebanyak 2.145 temuan dengan total rekomendasi sebanyak 2.485. Melalui audit, review, dan monitoring dan evaluasi. Dari rekomendasi tersebut, 77,22% telah ditindaklanjuti dengan tuntas, sementara 22,78% masih dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Bogor mencatat nilai pencegahan kerugian negara sebesar 44,23 miliar dan pengembalian keuangan daerah sebesar 9,87 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar 86,71% telah disetor ke kas daerah dan sisanya masih harus ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut audit kinerja SKPD pada Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB, terdapat pengembalian dana sebesar 4.630.000. Pengembalian dana tersebut sudah disetor seluruhnya atau 100%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan baik dari aspek keuangan dan aspek non-keuangan, yaitu dari sisi aspek keuangan, yang pertama pembayaran iuran JKN, PBPU, dan BP kepada peserta yang telah meninggal dunia, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, kelebihan pembayaran dan inefisiensi perjalanan dinas,
dan penggunaan anggaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian dari aspek non-keuangan, belum optimalnya pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, khususnya dalam pemutahiran dan integrasi data, pemanfaatan sarana dan prasarana, efektivitas pendistribusian bantuan, serta pencatatan dan pelaporan program kesehatan seperti imunisasi, screening anemia, dan pemanfaatan aplikasi ASIK. Koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor juga belum berjalan optimal. Berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut audit ketaatan SKPD, terdapat pengembalian dana sebesar Rp237.291.186 dan sudah disetor sebesar Rp203.022.861 atau 85,56%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan baik dari aspek keuangan dan non-aspek keuangan, yaitu dari sisi aspek keuangan, duplikasi pembayaran perjalanan dinas pegawai, kemudian pembayaran biaya perjalanan dinas dan atau honor kegiatan belum sesuai ketentuan. Pertanggungjawaban belanja barang atau jasa belum dilengkapi bukti yang sah dan memadai. Pajak atas belanja barang atau jasa belum dipungut dan atau disetor sesuai ketentuan. Dari sisi aspek non-keuangan, pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas tidak sepenuhnya didukung oleh dokumen sumber yang memadai. Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban hibah belum sesuai prosedur. Kemudian target kinerja bidang dan UPT belum mengacu pada indikator kinerja utama. Kemudian realisasi kinerja pelayanan belum optimal. Contohnya adalah kepemilikan akta kelahiran. Berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut audit dana desa, terdapat pengembalian dana sebesar Rp1.654.354.243 dan sudah disetor sebesar Rp1.622.834.380 atau 97,51%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan baik dari sisi aspek keuangan dan non-aspek keuangan, yaitu dari sisi aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan belum sesuai ketentuan. Selisih perhitungan, kelebihan belanja, serta kemahalan harga bahan material. Kemudian ketidaksesuaian volume dan nilai pekerjaan fisik dengan RAB, kemudian kelebihan pembayaran upah dan belanja material, kemudian pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak didukung bukti yang memadai. Kemudian pertanggungjawaban keuangan belum didukung SPJ yang lengkap. Kewajiban perpajakan belum dipenuhi secara optimal. Kemudian dari sisi aspek non-keuangan, sebagian kegiatan ketahanan pangan belum sepenuhnya dilaksanakan atau hasil kegiatannya belum optimal. Pekerjaan fisik tidak dilaksanakan atau belum terpasang. Kegiatan pembangunan fisik tidak didukung dokumen perencanaan yang memadai. Kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur desa belum dibentuk. Lemahnya pengendalian internal dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi atensi dari Ketua Abdesi, kebetulan Ketua Abdesi hadir pada hari ini. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut
audit bantuan keuangan infrastruktur desa, terdapat pengembalian dana sebesar 1.503.402.362 rupiah dan sudah disetor sebesar 1.366.586.087 rupiah atau 90,90%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan baik dari aspek keuangan dan non-aspek keuangan, yaitu dari sisi aspek keuangan, kelebihan dan inefisiensi belanja material dan jasa, ketidaksesuaian volume dan nilai pekerjaan fisik dengan RAB, pengeluaran belanja kegiatan tidak dapat diyakini kewajarannya, pertanggungjawaban keuangan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, pertanggungjawaban keuangan belum didukung SPJ yang lengkap, kewajiban perpajakan belum dipenuhi secara optimal. Kemudian dari sisi aspek non-keuangan, administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum memadai. Dokumen perencanaan tidak lengkap, pertanggungjawaban administratif belum tertib, pengelolaan aset desa belum optimal, kemudian lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dan administrasi kegiatan. Kami berharap fungsi pengawasan yang berada di tingkat kecamatan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut audit bantuan operasional satuan pendidikan, terdapat pengembalian dana sebesar 1.353.662.296 rupiah. Pengembalian dana tersebut sudah disetor seluruhnya atau 100%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan baik dari aspek keuangan dan non-aspek keuangan, yaitu dari sisi aspek keuangan, kelebihan pembayaran karena spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai kontrak atau RAB atau RKAS. Kemudian harga satuan barang atau material melebihi standar harga tertinggi atau harga pasar wajar. Belanja barang atau jasa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Kemudian ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan dengan RAB. Kemudian pembayaran belanja konsumsi, perjalanan dinas atau jasa tidak dapat diyakini kebenarannya. Kemudian dari aspek non-keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan belum tertib dan belum memadai. Pengendalian internal lemah, belum tertib pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mempedomani peraturan perundang-undangan, kemudian dokumentasi fisik kegiatan tidak memadai, kemudian efektivitas dan efisiensi kegiatan rendah. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut audit investigatif dana BOS tahun 2024, terdapat pengembalian dana sebesar 2.305.860.066 rupiah dan sudah disetor sebesar 1.877.314.523 rupiah atau 81,11%. Beberapa catatan hasil audit yang ditemukan yaitu adanya cashback atau pengembalian kepada pihak sekolah dari penyedia pada proses pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi Siplah. Adanya penerimaan fee oleh penyedia atas kegiatan belanja barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan. Kekurangan volume belanja
ini terutama terjadi pada belanja alat-alat sekolah, khususnya adalah buku, kemudian juga kemahalan harga barang. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR, terdapat 16 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp182.909.000 dan sudah disetor sebesar 159.109.000 atau 86,99%. Ini terdiri dari kehilangan kendaraan dinas roda 2 dan kehilangan laptop. Berkaitan dengan audit investigatif dan penanganan kasus, pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bogor menangani beberapa kasus, yaitu pengaduan masyarakat sebanyak 63 kasus, penuntutan kerugian daerah sebanyak 28 kasus, pelimpahan kasus sebanyak 98 kasus. Selain itu, pengawasan inspektorat juga menghasilkan rekomendasi sanksi disiplin ASN yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana terdapat 150 rekomendasi yang diberikan, yang sebagian besar berkaitan dengan hasil audit investigatif Dana BOS tahun 2024. Kemudian berkaitan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di seluruh SKPD di Kabupaten Bogor, terdapat 45 SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik atau berpredikat nilai BB. Meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 35 SKPD yang mendapatkan predikat nilai BB. Oleh karena itu, pada acara hari ini akan juga diberikan piagam penghargaan kepada masing-masing 3 perangkat daerah dan 3 kecamatan dengan nilai akibnya paling tinggi. Sementara itu, untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan data per 18 Desember tahun 2025 sebanyak 456 temuan dengan 1.435 rekomendasi, di mana 1.130 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai atau 78,75%, 303 belum sesuai rekomendasi, dan 2 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Hadirin yang berbahagia, sebagai upaya penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK telah dilaksanakan oleh Inspektorat dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan 10 tim audit investigasi dalam rangka penyelesaian pemeriksaan investigatif atas dugaan penyalahgunaan dana BOS pada LKPD tahun 2023. Yang kedua, rapat koordinasi dan Des Percepatan Penyelesaian TLRHP BPK. Yang ketiga, penyampaian percepatan penyelesaian TLHP BPK oleh Inspektur Pembantu 1 sampai dengan 4 pada saat entry meeting pemeriksaan atau audit reguler di perangkat daerah, RSUD maupun BUMD. Yang keempat, penyampaian surat atensi Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah perihal tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK tahun pemeriksaan 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rencana aksi Inspektorat dalam rangka penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK yaitu yang pertama, menyusun kajian terhadap beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan
yang akan diusulkan menjadi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa SKPD, diantaranya Dispora, kemudian juga Bapenda dan SKPD yang lainnya. Kemudian yang kedua, menyusun regulasi tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah terhadap pihak penyedia barang atau jasa, serta regulasi tentang pembentukan Satgas tindak lanjut rekomendasi hasil temuan di masing-masing perangkat daerah. Sehingga kami nanti ketika akan menindaklanjuti temuan BPK, kami khusus berhubungan dengan PIC yang ditunjuk oleh kepala SKPD masing-masing. Kemudian ketiga, pengenaan sanksi kepada para pengelola keuangan daerah yang tercantum dalam LHP dan belum menyelesaikan TLRHP lebih dari 60 hari. Ini akan kita rumuskan di kemudian. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan pelaksanaan survei penilaian integritas SPI KPK, skor SPI Kabupaten Bogor meningkat 1,89 poin. Dibanding tahun 2024 dan berada di zona kuning. Alhamdulillah tahun ini kita berada di zona kuning dan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati 2026 kita akan upayakan kita berada di zona hijau. Kemudian pada monitoring, controlling, surveillance for prevention MCSP atau Monitoring Center for Prevention MCP, pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 pertanggal 21 Desember tahun 2025 kita mencapai nilai 89. Peringkat 9 di Provinsi Jawa Barat dan peringkat 99 di tingkat nasional. Nilai ini akan terus bergerak karena saat ini terdapat beberapa dokumen yang masih dalam proses verifikasi oleh KPK. Kita akan terus mengawal dan monitoring hasil MCSP ini, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang diharapkan. Dari semua hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2025, beberapa rekomendasi yang diberikan kepada semua SKPD secara umum yaitu yang pertama, penguatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, ini harus menjadi atensi dari semua kepala SKPD. Yang kedua, optimalisasi pengembalian kerugian daerah dan pencegahan kerugian berulang. Kita sudah koordinasi dengan Pak Sekda bahwa kita akan menerapkan satu metode yang mungkin akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kita akan upayakan supaya kerugian daerah yang muncul di pihak ketiga ini bisa diselesaikan secara cepat. Yang ketiga, peningkatan kepatuhan administrasi dan pengendalian internal. Yang keempat, penegakan disiplin ASN dan tindak lanjut sanksi. Yang kelima, peningkatan kualitas tata kelola program prioritas. Yang keenam, respon cepat dan koordinasi aktif dengan inspektorat terkait pemutakhiran tindak lanjut. Yang ketujuh, dukungan SKPD terhadap peningkatan nilai MCSP dan SPIP. Instruksi Pak Bupati jelas, awal tahun 2026 kita akan maksimalkan nilai MCSP dan SPI kita secara bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, Inspektorat mendorong agar hasil pengawasan dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dan pembelajaran bersama guna memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta mencegah terulangnya temuan serupa di masa yang akan datang. Sebagai penutup, Inspektorat menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada komitmen pimpinan SKPD, pimpinan BUMD dan pimpinan RSUD. Sinergi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,
akuntabel, dan berintegritas. Kita sedang berupaya mewujudkan keinginan Pak Bupati bahwa inspektorat harus lebih humanis. Inspektorat harus dirindukan oleh seluruh SKPD dan inspektorat bukan seperti jalangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini membawa manfaat besar bagi kita semua. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan menjadi ladang amal ibadah kita, dan semoga lelah kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.